Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu iqtafa ila yaumil qiyamati wal fana. Amma ba'd. Semuanya orang kita semua ya, sebab saya mau berbicara yang sedikit rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur tentunya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semuanya di ujung dunia ini, dan di mana berada kita masih senantiasa setia bersama dengan agamanya sebagai jalan hidup kita dan sebagai pilihan yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dinul Islam, dinul haq. Dan nikmat yang sesungguhnya yang diberikan kepada kita adalah nikmat iman yang menyatukan di antara hati-hati kita, yang dipisahkan oleh pulau-pulau barangkali, tapi kita bertemu dalam iman yang telah menjadi identitas kita yang sesungguhnya. Untuk diperkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya memang mungkin belum pernah terdengar nama saya. Kalaupun ada namanya Hamim Thohari, itu bukan saya. Hamim Thohari sudah lebih dulu punya nama besar, tetapi bukan saya. Saya ikut di belakang. Oleh karena itu pernah ada sebuah stasiun radio yang menjadikan saya sebagai narasumber. Kurang lebihnya 3 kali saya diwawancarai via online, ini Radio Bandung. Terakhir kemudian dia memberi ucapan selamat kepada saya. Selamat Ustadz atas terbit bukunya. Ya, walaupun saya juga punya buku sedikit-sedikit, tetapi kemudian saya bertanya, buku yang mana itu? Ya, buku apa? Prophetic Parenting. Langsung saya tahu, berarti Anda selama ini salah orang. Jadi ternyata Hamim Thohari itu yang satunya tentunya lebih punya nama besar ya. Hamim Thohari yang menjadi pimpinan, salah seorang pimpinan Hidayatullah ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengenal. Saya sesungguhnya hanyalah guru ngaji di kampung ya. Saya oleh karena itu ketika saya masuk ke sini agak sedikit dicurigai barangkali, wong kampung kok mau ke Australia. Jadi saya dari Lamongan. Begitu tahu kata-kata Lamongan itu agak trauma mungkin ya. Jadi Lamongan, kemudian tinggal di Purbalingga. Oh, mungkin lebih curiga lagi, jangan-jangan ini Lamongan nih adiknya Amrozi, harganya Sumanto. Jadi takut nanti kanibalis ya. Alhamdulillah setelah agak lama menunggu keluarnya visa yang seharusnya konon 5 hari kerja, jadi 12 lebih hari baru keluar. Dan sesudah itu semuanya waiting list ya, sampai tanggal 22 baru pergi. Jadi saya sudah meninggalkan istri saya setengah bulan. Tapi tidak apa-apa, insya Allah sudah biasa. Bapak Ibu sekalian, saya diberi nama dari lahir sudah sejak 45 tahun yang lalu. Jadi saya ini sudah tua, jangan disangka saya masih muda. Wah. Biasa katanya kalau jauh dari istri ngaku muda, kalau dekat istri merasa tua gitu ya. Jadi saya sudah 45 tahun, lahir di Kecamatan Brondong, pesisir ya, namanya hebat ya, Brondong ya, Lamongan.
Kemudian saya menikah dengan istri saya, insya Allah dunia akhirat mudah-mudahan, dari Banyumas, tinggal sekarang di Purbalingga. Kebetulan 1 tahun setengah saya mengasuh salah satu dari santri, 2 anak itu, anaknya Pak Edwards. Saya ngajar di pesantren Ibnu Abbas ya, di Klaten. Tapi kemudian saya kembali lagi ke kampung halaman istri saya. Sekarang saya berdomisili di Klaten. Saya ingin sedikit sharing ya dengan Bapak Ibu sekalian, mengingat saya yakin di antara kita ini sudah tidak ada lagi yang muda ya, kecuali yang muda ya. Mungkin rata-rata umurnya sudah 40 tahun lebih kali ya. Ya, jadi kalau yang kecil-kecil pun kalau sama orang-orang tua jadi tua. Dan oleh karena itu tentu subhanallah ya, kita harus betul-betul di mana saja berada untuk mengingat tentang hakikat kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita berteduh, maka di sana Tuhan Allah itu yang selalu kita sembah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tidak ridha dengan ketetapanku, dengan syariatku, tidak mau menerima dengan sistem hidupku, ya, falyabtaghi rabban siwaya wal yastathillas sama'a ghairas sama'i. Siapa orangnya yang tidak ridha dengan sistem saya, dengan qadha ketetapan saya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain saya, tapi dengan konsekuensi keluarlah dari dunia saya. Ya, kita harus mencari mungkin planet lain di luar sistemnya Allah. Mau kemana kita nggak akan ada, karena semuanya ini adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus percaya apa yang diberitakan oleh Allah kepada kita tentang hakikat apa yang ada bersama kita ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, bahwa hakikat hidup dan dunia ini, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang ada di dalam salah satu yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Rasulullah mengatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia ini adalah terkutuk, terlaknat. Kalau cerita tentang kutukan itu mungkin yang kita bayangkan adalah cerita-cerita misteri yang seperti cerita dari barat, dari Eropa ya. Ada yang dilaknat, dikutuk menjadi kodok, ada yang dikutuk menjadi batu, ada yang dikutuk menjadi kuda dan lain sebagainya. Tapi kata-kata mal'unah dalam pengertian bahasa Arab, jadi ad-dunya, dunia, apa sih dunia itu? Dunia itu adalah kullu syai'in siwallah. Jadi anything and everything other than Allah. Jadi apa saja selain Allah itu namanya dunia. Berarti kita dunia, istri kita dunia, ya. Apa saja yang disebut selain Allah itu namanya dunia. Kenapa? Apa arti dunia? Siapa yang tahu apa arti dunia? Dunia itu rendah. Exactly. Dunia itu rendah. Dari kata dana yadnu, dunu. Dunu. Kalau orang Jawa mengatakan dono. Ya. Dana. Dana itu artinya apa? Rendah. Ya, lowest thing, ya. Yang kita injak-injak inilah dunia. Ya, segala sesuatu itu nilainya hanya dani atau dana atau dunu, rendah belaka. Segala selain Allah itu rendah. Oleh karena itu ketika kita menyebut asma Allah,
La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Ketika kita menyebut asma Allah, apa yang terjadi? Bibir kita coba sebut bismillah. Bismillah itu mengo disik, mengo itu ya. Orang Malang ngerti ya. Buka mulut dulu atau mingkem dulu? Coba. Bisa Bapak Ibu mengatakan bismillah dengan membuka mulut? Gak bisa. Karena tidak ada yang berani berucap di hadapan Allah seperti surat yang tadi kita baca. La yatakallamuna ya illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak seorang pun yang berani mengucap sepatah kata pun ketika berhadapan di hadapan Allah nanti di akhirat kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan itu pun yang diucapkan mesti benar. Tidak ada yang berani mengucap dengan seenaknya, asbun ya, asal bunyi seperti kita. Maka ketika kita mengucapkan bismillah mesti mingkem dulu. Al istifal di bawah, bismillah. Bismillah menunjukkan bahwa kita berada dalam suasana yang rendah. Meminjam nama Allah itu tidak sembarangan ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ad-dunya mal'unah, kata Allah. Dunia ini hakikatnya terkutuk. Apa itu terkutuk? Dalam pengertian Islam, terkutuk itu adalah al-mub'adu anir rahmati wal barakah. Segala sesuatu selain Allah itu hakikatnya terkutuk, yakni terjauhkan dari kemanfaatan, terjauhkan dari keberkatan, sehingga semuanya tidak akan bisa memberikan manfaat. Ya, hatta apa yang kita miliki sendiri, ya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita. Apa itu yang disebut manfaat? Manfaat itu adalah sesuatu yang sesungguhnya bisa membahagiakan kita, bisa menyelamatkan kita. Ya, sekarang yang kita miliki mungkin kita rasa bermanfaat, tetapi dia tidak bisa bertahan dan tidak bisa mempertahankan diri kita. Oleh karena itu, kalau dulu cerita membebaskan dari kutukan itu orang harus pergi kemana, kesana kemari, ya, mencari apa yang bisa istilahnya to break the curse, ya, untuk mematahkan kutukan, begitu ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana untuk mematahkan kutukan itu. Ya, ad-dunya mal'unatun, semua yang kita miliki ini mengutuk kita. Istri kita yang cantik itu nampaknya cantik, tapi dia bisa mengutuk kita. Bahaya, hati-hati. Ya, kita bisa mengutuk dia. Anak kita mengutuk kita. Mobil mewah yang kita naiki, ya, itu mengutuk kita. Tiap hari itu ngutuk kita terus. Ya, kecuali ada cara 4 hal yang bisa membebaskan kita dari keterkutukan itu. Illa zikrullah. Yang pertama adalah dunia yang bisa kita manfaatkan, melayani kita, menyebabkan kita untuk mengingat Allah. Jadi jangan khawatir, kita bisa kuasai dunia ini, bisa pegang dunia ini, tapi syaratnya dunia itu harus bisa membuat kita ingat kepada Allah. Dulu waktu zaman kecil-kecil saya dulu, jauh di mana saja kita berangkat ngaji, jalan kaki. Begitu sekarang punya mobil kita tidak mampu mengantarkan kita untuk bisa ikut ngaji. Mobil terkutuk. Ya, itu mobil terkutuk. Dulu kita di kampung, rumah kita mungkin hanya beralas lantai tanah. Tiap malam Jumat ada yasinan walaupun gelar tikar. Begitu rumah kita sudah jadi rumah gedung,
karpet empuk, kemudian pengajian sudah tidak ada lagi, pintu dipagar bersih, ada anjingnya lagi. Itu rumah terkutuk. Ya. Dulu ketika kita belum punya istri, Masya Allah kita rajin datang ke masjid. Begitu kita punya istri, kita mau pergi ke masjid, kaki kita diikat oleh istri kita di waton bayang, ini kalau orang Jawa ya, pakai jaritnya. Jadi orang Jawa mengatakan keserimpet jarite bojone. Istri begitu terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Ya, menakutkan. Ya. Ketika segala sesuatu yang kita miliki menghalangi kita dari mengingat Allah, maka itu mengutuk kita. Ya, illa zikrullah. Maka semuanya harus mampu kita jadikan sebagai sarana mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu juga begitu. Ilmu semakin tinggi ilmu kita, tetapi semakin menjauhkan kita dari Allah, maka itu ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang mengutuk kita. Ya, walau balagha al-mar'u ilmul mar'i ananas samai walam yuaddihi walam yahdihi ila rabbih falaysa lahu minal ilmi syai'un. Ya, walaupun orang punya ilmu nganti sundul langit apa? Mencecah petala langit sampai ke ke atap langit ibaratnya, tetapi ilmu kita malah tidak membawa kita untuk mengenal Tuhan yang benar, maka ilmu kita itu ilmu terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Maka segalanya harus membawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wama walahu, yang bisa menyelamatkan kita dari keterkutukan adalah segala yang kita miliki tetapi kita kuasai untuk taat kepada Allah, untuk melayani kita berbuat taat kepada Allah. Mobil kita taklukkan untuk mengantarkan kita taat kepada Allah. Harta kita taklukkan untuk melayani kita, menjadi jembatan kita ke surga. Pangkat jabatan kita taklukkan untuk melayani kita taat kepada Allah. Maka andai kata para pejabat-pejabat, polisi ya, melayani, membuat pangkat jabatannya itu untuk menaklukkannya, untuk taat kepada Allah, niscaya luar biasa. Ustadz sekarang ini misalnya ada anak mabuk-mabukan, ya kita tegur, bisa benjut itu kepala ustadz, ya dipukul sama botol minumannya. Ada kawan saya di Malang itu, ya di daerah dekat IAIN belakangnya itu, jadi dia coba-coba untuk memberitahukan para pemabuk di perempatan jalan itu, dipukul dia pakai botol itu ya. Tapi polisi ya tidak usah ngomong, pistolnya ditunjukkan saja, lari dia. Ya. Jadi ketika dia gunakan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar, subhanallah, artinya dia gunakan jabatannya itu untuk taat kepada Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, wa ma walah itu segala apa saja yang bisa kita pergunakan untuk taat, untuk melayani kita, taat kepada Allah, itu membebaskan kita dari keterkutukan. Harta, ya jangan sampai harta kita, karena Rasulullah SAW ketika membaca ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, Rasulullah kemudian mengatakan anak Adam itu begitu melek membuka mata di pagi hari, yang dia pikirkan adalah mali walaysa mim malihi illa thalathah. Orang itu begitu bangun pagi yang dipikirkan mobilku, sahamku, hartaku, dari sana dari sini dia pikirkan, padahal sesungguhnya apa yang dia miliki itu tidak lebih dari tiga bagian. Yang pertama adalah ma akal tahu fa'afnaitah, apa yang kamu makan habis sudah,
Bapak Ibu sehari katakanlah bekerja di sini 1 jam 10 sampai 15 dolar katanya. Makan 5 dolar. Betul? Atau 10 dolar, enggak kan? Makan 5 dolar katakan. Berarti yang kita makan hanya sepertiganya saja dari apa yang kita dapatkan. Ya. Apalagi kalau gajinya 1 hari 1.000 dolar, makanya 5 dolar. Ya. Masya Allah. Ya. Dan kemudian itu kita habiskan, yang kita simpan untuk apa? Masih ada satu lagi. Wa makasaita, apa yang kamu pakai? Pakaian yang kita pakai, mobil yang kita pakai, istri yang kita pakai. Segala maaf, Bu, ya. Suami dipakai, ya. Biar tidak ngelah, ya. Tetapi setiap yang dipakai itu fama kasaitahu faablaita. Kalau orang Banyumas mengatakan sing dinggo kuwi bakal bodol. Bodol itu rusak. Ya, semua yang dipakai dia akan rusak. Itu hukum alam. Apa hukum korosan? Korosan, ya. Kalau nggak salah. Ya, rusak. Semua yang dipakai rusak. Dihemat-hemat tapi semuanya adalah rusak. Wa ma anfaqtahu fa amdaitah. Yang ketiga adalah apa yang kamu infakkan, tapi yang kamu infakkan itu ternyata yang sedikit, dan itu yang akan menjadi milik kamu. Ya, itu yang menjadi milik kamu. Sekarang di rumah kita ada brankas berisi duit atau emas. Begitu kita ingat bahwa yang kita pakai ternyata yang kita makan, kita simpan, begitu kita mati kita nggak bawa itu. Lupa kita tidak pernah menyimpan dulu untuk rumah kita yang sejati. Begitu mati belum seminggu anak kita yang rebutan. Na'udzubillah. Kita lupa, kita nggak menyimpan. Ya. Maka harta ini harus melayani kita. Mampu menjadi pelayan kita. Ya. Maka kalau orang Jawa mengatakan donya kuwi mung sewates asto. Terjemahkan, Pak. Donya iku mung sewates asto. Harta itu hanya sebatas tangan. Ora nganti mlebu ing dodo. Tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau kita mampu menjadikan harta kita seperti itu, aman. Artinya harta tidak bertahta dalam hati kita, tapi harta ada di tangan kita. Sehingga ketika kita mau menguasakan jadi apapun mudah. Tapi kalau harta sudah ada di hati kita, ada di hati istri kita, wah berat ini. Ya, kekuatan berangkas itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan berangkas hati kita. Ya, sulit kalau sudah di sini ini mau dikeluarkan untuk infak. Aduh, dipikir sampai setahun. Ya, lebih berat. Karena ada di hati. Ya. Yang ketiga, yang bisa membebaskan kita dari keterkutukan adalah aliman. Kita harus menjadi orang alim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini oleh Islam adalah agama yang mencerahkan. Bagaimana dulu para sahabat pengembala kambing, budak belian, kemudian menjadi para ulama-ulama hebat. Abu Hurairah katakanlah. Kemudian Salman Al-Farisi, Zaid bin Thabit, budak-budak. Tetapi kemudian mereka menjadi para profesor-profesor. Kenapa? Karena ilmu di dalam Islam itu hakikatnya mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tapi sekarang what happened dengan ilmu kita? Kita itu ngaji, Bapak Ibu sekalian, dari sejak kecil sampai sekarang. Tapi kata guru saya, kita ini seperti ilmu kita ini seperti bebek oriented. Bebek oriented itu apa? Bebek itu kan dari air ke air. Jadi ilmu kita itu belajar fikih thaharah, puasa, zakat, sholat, balik maning ke thaharah. Ya.
dari toharoh ke toharoh, air ke air saja. Tidak meningkat. Seharusnya secara kurikulum kita ini udah profesor, ya kan? Dari belajar Iqra sampai tahsin, tahfidz, tafsir, kan profesor harusnya kan. Tapi toharoh, sholat, zakat, puasa, toharoh lagi. Ini namanya ilmu bebek. Pak Ibu sekalian, apa yang salah dengan kita? Maka kita harus mencoba untuk menjadikan ilmu kita ini menjadi enlightenment dalam hidup kita. Isyraqat, ya, menjadi penerang. Maka yang akan membebaskan kita ilmu. Ilmu ini yang membebaskan kita dari keterkutukan. Ya, maka hidup kita ini tentu harus kita gunakan, terutama yang 40 tahun ke atas. Sudah sedikit sekali waktu yang tersisa, maka kita harus punya apa yang saya gunakan istilah kuantum amal, lompatan amal gitu ya, yang sedikit kecil nampaknya tapi jumpingnya jauh. Dan itu kalau nggak tahu ilmunya, nggak tahu kita ilmu apa itu. Apa amal-amal yang begitu kuantumik ini, ya, amal yang punya lompatan besar itu apa? Itu harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu kita nggak tahu. Ya, misalnya contohnya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang duduk sesudah sholat fajar, ya, kemudian dalam duduknya itu dia tidak keluar dari tempat duduknya, dan kemudian dia zikir kepada Allah, maka nilainya seperti haji dan umroh ketika dia akhiri dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq sampai matahari terbit. Tamatan, sempurna. Ya, kita nggak tahu kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi kita harus cari ilmu-ilmu yang memberikan pengajaran yang efektif untuk kita beramal. Karena ini yang membebaskan kita. Au muta'alliman. Jadi kalau kita nggak ada orang yang istilahnya alim yang yang pol-polan, itu nggak ada. Ya, seorang ulama, ada kata Imam Hasan Al-Bisri, man iktafa bi'ilmihi faqad bada'a jahluhu. Siapa yang merasa cukup dengan ilmunya, maka pada saat itu dia mulai ketahuan bodohnya. Artinya kita harus, kalau nggak menjadi alim ya harus terus belajar, muta'alliman, terus belajar. Ya, maka porsi belajar kita, Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin tentu di sini mosok mau belajar fikih di universitas Melbourne University kan tidak, ya. Tentu fikihnya itu belajar yang meyakinkan ya di Mekah atau Mesir gitu ya. Bukan berarti kemudian tidak bisa belajar di sini, tetapi artinya bahwa kebanyakan yang belajar di sini kan mungkin sains atau ilmu-ilmu dunia, walaupun tidak dikotomis maksudnya, tetapi tentu harus ada porsi lebih juga dibanding yang kita miliki selama ini untuk secara khusus tafarrugh, panjenengan Bapak Ibu sekalian punya waktu untuk belajar, ya, fikih, belajar tauhid, belajar akidah, sehingga ini nanti menjadi bagian yang mencerahkan hidup kita. Ya, kita tentu harus malu, ya, bahwa hidup yang sependek ini, within 24 hours hidup kita habiskan untuk itu, tetapi waktu yang begitu tak terbatas yang akan kita hadapi, kita tidak berikan porsinya sama sekali. Ya, orang kadang-kadang bisa duduk berjam-jam memancing dari pagi sampai, yang suka fishing di sini mungkin nggak ada ya karena harus pakai license-nya. Tapi kalau di Jawa itu kalau orang memancing itu bisa dari maghrib sampai subuh dengan hujan, dengan angin, itu kuat. Ya, ketika saya tanya, Bapak apa yang dicari? Oh, sensasi kalau ditarik ikan. Ya, masalah istri, utang hilang semua katanya. Jadi orang bisa duduk berjam-jam untuk merasakan sensasi 1 menit ketika ditarik ikan, strike, ya. Tapi orang tidak betah duduk
setengah jam untuk mendengarkan ceramah, untuk memberikan pencerahan. Ini namanya kebalik-balik hidup ini. Ya, Bapak bisa duduk begitu lama untuk mutola'ah, belajar berbagai disiplin ilmu yang ada, tetapi sekedar baca Quran 5 menit saja, ya, tentang